Oke, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Sau bagi Jiwa di Masa yang Sukar. Doa saya kiranya melalui khotbah online ini, semua jemaat yang sedang berada di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, dalam waktu 7 menit ke depan, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Kuat di Masa yang Sukar. Saudara bisa melihat lebih jelas di layar. Diambil dari bacaan 2 Timotius pasal 3 ayat pertama yang bunyinya demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi kembali. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Garis bawahi masa yang sukar. Kita mulai dengan kata kunci dalam teks ini, yaitu kata kunci ketahuilah. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan mau kita mengetahui bahwa apa yang disebutkan dalam nas atau teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menjadi sadar, kita menjadi tahu bahwa kita sebenarnya sedang mengalami apa yang dimaksudkan oleh ayat itu. Kita sebenarnya sedang melihat semuanya sedang terjadi, sedang digenapi masa sukar yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dan Paulus akan mengajar kepada kita tentang dua rahasianya. Bagaimana di masa-masa seperti ini kita bisa kedapatan tetap kuat. Kita akan melihat dua hal yang harus kita ketahui. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah Allah sudah memberitahu kita. Hal kedua yang harus kita ketahui bahwa Allah yang sudah memberitahu kita juga. Dia juga Allah yang sudah memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Kita mulai dari yang pertama. Allah sudah memberitahukan kita. Ini menjadi kebiasaannya kepada orang-orang terdekatnya seperti Abraham. Ketika akan terjadi wabah dan bencana di kota Sodom, dia tidak merahasiakan itu kepada Abraham, dia memberitahukan kepada Abraham. Demikian juga dengan kita di zaman ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang. Itu membuktikan jauh hari sebelum kita mengalami ini, Allah sudah memberi kita tahu. Apa artinya ini bagi kita? Artinya dengan kita sudah mengetahui, itu membuat tidak ada alasan bagi orang-orang percaya di zaman ini untuk merasa terkejut, merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan ini semua harus terjadi? Mengapa saya tidak boleh ke gereja? Mengapa saya harus melihat anak-anak yang berlibur karena tidak boleh ke sekolah dan lain sebagainya? Itulah rahasia pertamanya. Kekuatan kita sangat bergantung dari apa yang kita ketahui. Orang-orang kuat adalah orang yang membaca firman dan dia melihat penggenapannya. Dia mengetahui bahwa itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Saudara, jadi apa yang harus kita perbuat untuk mengatasi dan meresponi semuanya? Ini yang pertama adalah kita memperkuat antisipasi rohani kita. Untuk kita bisa siap, kita harus lebih memperkuat antisipasi rohani kita. Contohnya adalah orang yang bernama Yusuf dalam Kejadian pasal 41. Ketika dia diberitahu Tuhan akan ada wabah kelaparan yang akan melanda Mesir, bahkan juga melanda seluruh bumi, Yusuf mengadakan antisipasi. Dia berkeliling Mesir, dia mengumpulkan semua bahan makanan pada masa kelimpahan. Dan ketika itu dia lakukan, antisipasi itu dia lakukan saat wabah itu benar-benar datang melanda dunia, Yusuf dan orang-orang Mesir tidak terpengaruh sekalipun karena antisipasi. Contoh kedua adalah bangsa Vietnam yang dalam minggu-minggu ini diakui oleh dunia sebagai bangsa yang sudah mengantisipasi lebih baik daripada negara-negara lain. Oleh karena antisipasi yang dilakukan oleh Vietnam, negara itu tidak berdampak ekonomi mereka sama sekali. Yang kedua, tingkat kematiannya disebutkan sebagai 0 kematian. Memang ada orang yang kena virus corona, tapi banyak yang disembuhkan dan belum ada kematian terjadi di Vietnam. Apa rahasianya? Karena antisipasi Vietnam yang luar biasa. Saudara, melalui hal ini kita diingatkan, hanya mereka yang kuat antisipasinya yang akan siap menghadapi masa sukar yang bagaimanapun bentuknya. Yang kedua, saudara,
Kalau yang pertama Allah sudah memberitahu kita, yang kedua Allah sudah memperlengkapi kita dengan kekuatan. Ayat firman Tuhannya dalam 2 Timotius pasal 1. Ayat yang ke-7 yang berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Inilah yang Allah mau ketahui yang kedua. Di dalam diri kita, Allah sudah memperlengkapi kita. Allah sudah memampukan kita dengan memberikan kekuatan untuk kita kuat menanggung dan melewati semua masa-masa sulit ini. Ingat sekali lagi, pengetahuan kita adalah kekuatan kita. Artinya sama seperti di dalam bagian pertama, tidak ada alasan orang-orang yang sudah dikasih tahu oleh Tuhan untuk terkejut dan bertanya-tanya. Yang kedua, orang yang sudah diberi kekuatan oleh Tuhan tidak punya alasan untuk mengatakan, Tuhan, aku sungguh tidak kuat mengatasi semuanya. Aku sungguh tidak siap menghadapi masa-masa sukar ini. Kepada kita, kata firman Tuhan, sudah diberi kekuatan untuk melakukannya. Jadi saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi, untuk menghadapi semua ini? Kalau yang pertama kita memperkuat antisipasi kita, hal kedua yang harus kita lakukan adalah memperkuat tindakan iman kita. Sebagai contoh saudara, kalau Tuhan sudah memberikan tangan kita dua, yang satu untuk menerima, yang kedua adalah untuk membagikan. Demikian juga orang-orang yang kuat adalah orang yang menerima kekuatan dari Tuhan, tapi dia tidak hanya pakai untuk diri sendiri, tapi dia salurkan, dia bagikan kekuatan yang di dalam dirinya itu untuk memberkati orang lain. Saya tutup dengan kesaksian tentang seorang pilot dari Batik Air yang bersaksi di YouTube, bagaimana dia bisa disembuhkan oleh Tuhan ketika dalam keputusasaan, di saat-saat dia hampir mati. Tuhan mengingatkan, bangkitkan anakku, bangkitlah anakku. Berhenti menangisi dirimu sendiri, berhenti mendoakan dirimu sendiri. Dia lalu mulai meminta izin teman-teman yang ada di kamar isolasi. Karena tidak ada seorang pun di kamar itu, dia dengan memberanikan diri membacakan dengan keras ayat-ayat firman Tuhan. Dia menyanyikan lagu-lagu pujian kepada orang-orang yang sakit, dan dia mendoakan. Dan ajaib sekali, satu persatu teman-teman sekamar di ruang isolasi dinyatakan oleh dokter boleh pulang dan mereka sudah sembuh. Sampai akhirnya dia sendiri mengalami kesembuhan. Rahasianya ketika dia memperkuat tindakan imannya. Ketika dia memperkuat untuk membagikan apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya kepada orang lain, dia juga mengalami kesembuhan. Itulah pesan Tuhan. Itulah rahasia dari 2 Timotius pasal 3. Bagaimana kita bisa tetap kuat di masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan nyanyian ini untuk kita nyanyikan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Amin.